Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedapatan Vario 125 dop ya, dan bunyi mesinnya seperti tadi. Ada suara kemrengsengnya juga, dan juga knalpotnya ngebul putih. Jadi saya nanti akan periksa bagian komponen apa yang bermasalah ya. Tapi biasanya kalau ngebul putih itu terjadi piston sudah mulai bocor ya, kompresi bocor, dan juga yang suara kemerengseng itu biasanya kelahar dari askreknya. Nanti setelah dibongkar kita cek bersama-sama lagi spare part apa yang rusak di sepeda motor ini. Oke lur, ini sudah dibongkar ya, motornya sudah dibongkar. Spare part masih berserakan menjadi berapa bagian ini lur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi 6 bagian setelah diprotoli. Dan bagian mesinnya itu di dalam sangat kotor sekali. Nah ini lur, kotor, dan bagian sini juga kotor, dan bagian tutupnya di sini kotor pol. Kita bahas suara kemrengsengnya dulu. Ini kan di sini ada askrek ya, askrek timbulnya suara kemerengseng di sepeda motor ini. Nih, lahar ini askruk kanan kiri sudah mulai aus. Tapi untuk stang, ini stangnya masih aman, tidak oblak, masih layak pakai maksudnya. Suara kemerengseng fokus di sini. Laker ini kedua-duanya harus ganti. Lakernya harus ganti. Jadi masalahnya akan sembuh. Terus yang tadi ngebul. Tadi kan motornya pas kita gas di awal video itu ngebul. Ngebulnya dari sini. Kita ambil dulu pistonnya. Dan ini ada tutupnya di sini, sangat kotor sekali. Dan ini adalah kopnya. Dan ngebulnya dari sini ya, dari piston yang sudah mulai lobok ke dalam boring. Ini kebetulan masih belum dibersihkan, masih baru diprotoli. Perhatikan, ring yang 2 masih gerak aman ya, masih aman, intinya masih fungsi. Tapi ring yang bagian belakang, ring yang di sini sudah mulai buntu, tidak bergerak sama sekali. Jika ring ini sudah buntu,
otomatis oli yang masuk melewati lubang ini, di sini kan pasti ada lubang ya, tapi ini agak gelap. Di sini ada lubang, oli harusnya masuk ke sini dan terus melewati celah-celah ring oli yang melingkar seperti ini, kayak huruf S itu. Di bagian sini, ini akan keluar ke sini, terus nanti dibilas habis oleh ring yang ini. Dibilas ke belakang ya, dibilas ke belakang. Ini adalah ring untuk membilas oli yang bagian sini. Terus yang depan, yang paling depan ini adalah ring untuk menahan kompresi yang dari ruang bakar di sini. Ditahan oleh ring ini. Dan yang ini nomor 2, ini ring oli untuk membilas oli yang keluar dari lubang-lubang sini. Nah, jadi masalahnya yang ngebul, pertama oli ini sudah buntu dan terjadi baret. Dan saat oli ada di sini ya, ring yang nomor 2 ini tidak bisa membilas habis ke belakang. Alhasil oli ada cipratan ke depan sini. Cipratan ke depan sini lalu masuk ke sini. Dan menjadi motor ngebul dan boros oli mesin ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Dan pastinya boring sudah mulai baret. Bisa melewati celah-celah yang baret ini, oli yang seharusnya tidak masuk ke ruang bakar ke sini, melewati garis-garis dari boring yang sudah baret, olinya maju ke depan dan dibakar oleh api busi dan menjadi asap putih. Jadi masalah ngebul dari sini ganti atau bisa dikolter. Dan yang kedua, ini bisa terjadi dari seal klep. Ini kebetulan masih belum dibongkar. Seal klepnya di sini. Kalau ingin tahu, ini harus dicopot dulu bagian templarnya, dicopot, lalu pernya dibuka. Di sini pasti ada seal. Seal kayak itu lur, kayak skok depan. Skok depan itu kan ada sealnya. Itu fungsinya sama dengan ini, kan mainnya ke atas ke bawah. Oli yang di sini sudah numpuk itu ditahan oleh seal supaya olinya tidak bablas ke sini. Ya, tidak bablas ke ruang bakar. Jadi spare part yang harus diganti jika mengalami hal yang seperti ini ya, pertama harus dikolter dulu atau diganti piston baru, belikan blok baru. Yang kedua, ganti seal klep dan klepnya harus disekir ulang supaya nanti kompresi lebih padat, tidak bocor dan tidak bikin susah nyala. Dan jika klep ini bocor ya, pastinya susah nyala dan biasanya tidak bisa lamsam. Lepas gas sedikit mati, lepas gas sedikit mati. Itu biasanya kompresi di bagian klep sudah bocor. Jadi untuk masalah vario yang suara kemerengseng itu dari lahar askrek sini, minta ganti. Terus ngebulnya dari sini, terus dari seal klep ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Apabila ada yang kurang paham bisa diulang-ulang, dengarkan dengan secara seksama untuk penjelasannya supaya lebih mengerti dan bisa untuk mengambil kesimpulan di dalam perbaikan sepeda motor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.